Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing untuk melakukan ibadah PA online remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. Puji syukur karena kita boleh dikasih kesehatan sama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama dengan sanak saudara kita di rumah. Sebelum kita mulai ibadah PA kita pada hari ini, yuk teman-teman, mari kita saat teduh sejenak untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara khusus 1 minggu terakhir ini, teman-teman di rumah aku undang untuk ambil sikap berdoa dan kita boleh saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Amin. Mari teman-teman, kita mengawali ibadah PA kita pada hari ini dengan penuh sukacita, karena kita percaya kalau sukacita Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri sambil bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Teman-teman, aku undang untuk duduk kembali. Mari teman-teman, untuk mengawali ibadah PA kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh melaksanakan ibadah PA kami pada hari ini. Tuhan yang berkati setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa, tutup bungkus dan jagai kami Tuhan, biar kami boleh terus di dalam perlindungan-Mu. Tuhan berkati ibadah PA ini ya Tuhan, supaya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap teman-teman abang kakak kami ya Tuhan, yang mungkin belum bisa beribadah PA online secara serentak, supaya Tuhan berkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya Tuhan yang menyertai. Kami juga berdoa Tuhan buat pengkhotbah kami, Inang Romauli ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang jamah, Tuhan yang berikan kekuatan dan juga Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah ini kami serahkan kembali ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita tahu keadaan kita saat ini adalah bukan keadaan yang menyenangkan mungkin bagi setiap manusia, tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja atas kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat di dalam kehidupan kita, itu semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka dari itu, kita serahkan kehidupan kita serahkan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Mari sama-sama kita bernyanyi dengan judul Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau
bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Mari teman-teman, kita mau merenungkan apa yang sudah kita perbuat terhadap Tuhan, yang mungkin menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan sama firman Tuhan. Teman-teman semuanya aku undang untuk ambil sikap berdoa, sama-sama merenung, minta ampun sama Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Teman-teman aku undang untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Kita tahu teman-teman kalau Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sejauh apapun kita pergi dari Tuhan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita teman-teman. Mari sama-sama kita sambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 3. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau
Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Adik-adikku yang terkasih, remaja pemuda gereja. Hari ini ibadah kita yang kesekian kali kita beribadah di rumah. Kita terus percaya sekalipun kita berjauhan, tetapi di dalam kasih Kristus dengan media ini kita boleh saling menyapa, saling menguatkan di dalam setiap doa-doa kita, di dalam setiap sapaan kita. Terlebih-lebih pada hari ini sapaan firman Tuhan untuk mengingatkan kita, menegur kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 10, demikian dikatakan. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita membacanya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu berbuat baik ini adalah ajaran setiap orang tua, mau apapun agamanya. Ini adalah ajaran setiap orang tua kepada anak-anaknya, terlebih-lebih kita, anak-anak Tuhan, mulai dari kecil, dari sekolah minggu kita sudah diajari untuk selalu berbuat baik. Karena di dalam prinsip berbuat adalah ketika kita melakukan yang baik, maka kita pun akan menerima balasan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga inilah yang banyak diartikan orang untuk melakukan perbuatan baik karena dia mengharapkan sesuatu yang baik terjadi pada dirinya. Itu benar. Tetapi banyak yang salah. Salahnya apa? Karena ketika dia melakukan kebaikan, dia salah menunggu kebaikan itu datang dari mana. Ketika dia melakukan kebaikan kepada seseorang, maka dia mengharapkan kebaikan dari orang itulah yang akan kembali kepadanya. Padahal bukan seperti itu. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, atau membalaskan kebaikan orang yang sudah berlaku baik kepada kita, atau kita melakukan kebaikan karena kita menunggu kebaikan dari dia, itu adalah hal yang biasa. Itu yang dilakukan banyak orang. Setiap orang berbuat baik, maka dia mengharapkan kebaikan. Kebaikan dari mana? Dari orang yang dia buat. Sehingga ketika pola pikir, ketika prinsipnya seperti itu, maka orang-orang sering banyak kecewa. Karena apa yang dia harapkan tidak dia dapatkan. Orang yang dia tolong justru tidak tahu berterima kasih menurut dia. Orang yang dia bantu tidak membalaskan kebaikannya pada satu waktu kepada dia. Jadi dia merasakan satu kekecewaan. Karena apa? Karena dia salah menunggu, salah menantikan balasan kebaikan yang sudah dia lakukan. Kalau di dalam perikop ini adalah memberi tanpa syarat, tanpa menunggu ketika saya menolongmu maka engkau akan menolong saya, tidak. Tetapi ketika saya menolong karena memang saya harus menolong. Ketika saya memberi karena saya harus memberi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah jasamu? Katanya di dalam Lukas 6. Orang jahat saja akan berbuat baik kepada teman-temannya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, kita nggak ada apa-apanya, nggak ada spesialnya. Ya, apa jasamu? Katanya dalam Lukas 6. Tidak ada yang diperhitungkan di sana. Tetapi di dalam perikop ini, bagaimanapun situasinya, kondisinya, kita berbuat baik tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat bagaimana kondisinya. Ketika kita harus berbuat baik, maka kita melakukan kebaikan. Dan yakinlah, kebaikan yang kita buat itu akan kembali baik kepada kita. Tapi yang perlu kita ingat, dari manakah itu akan datang? Bukan dari dia yang kita tolong, bukan dari orang-orang yang kita bantu, bukan. Tetapi dari Tuhan.
Karena apa? Karena ketika kita menolong orang-orang yang sedang kesusahan, ketika kita memberikan perhatian kepada orang yang perlu kita perhatikan, kita melakukannya kepada Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan, karena tanda kita mengenal dan mencintai Tuhan adalah melakukan kebaikan kepada semua orang. Perikop kita pada hari ini adalah memberi. Prinsip atau standar memberi seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah memberi tanpa syarat. Bukan karena saya harus, bukan karena saya supaya dihargai, bukan supaya saya dihormati, bukan supaya saya dibalaskan kebaikan nanti, bukan. Memberi tanpa syarat artinya apa? Saya harus memberi karena saya sudah menerima. Dari mana kita menerima itu? Dari Tuhan. Bagaimana kita menerimanya? Dengan pengorbanan Yesus, kita sudah lebih dulu menerima apa yang harus kita berikan kepada orang lain. Apa yang harus kita berikan adalah buah-buah iman, buah-buah kehidupan yang berbuah melalui firman Tuhan yang hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap hari. Karena itu, kalau kita memberi karena kita menunggu balas dari Dia atau jawaban dari orang yang kita tolong, itu jauh dari standar kasih atau standar memberi menurut Yesus Kristus. Tetapi standar memberi menurut Yesus adalah merelakan, mengikhlaskan, memberi tanpa syarat. Di dalam situasi kondisi kita sekarang ini, mungkin kita sudah menjalankan bagaimana kita untuk ambil bagian di dalam menolong teman-teman kita yang sedang terdampak COVID-19 ini. Periode pertama kita sudah memberikan bantuan kita kepada teman-teman kita, dan sekarang kita masih terus menggalang dana dan kita akan mendistribusikan, memberikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Ya, di sini sungguh-sungguh keikhlasan hati kita diuji. Apakah kita hanya mengikuti tren, mengikuti orang-orang yang sedang melakukan donasi atau pengumpulan dana untuk orang-orang korban coronavirus ini? Apakah hanya tren saja? Kalau kita hanya melakukan tren atau ikut-ikutan saja, maka kita jauh dari standar Kristus. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita tergerak hatinya dari dalam untuk menolong saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh terdampak. Dan pertolongan kita pun berdampak di dalam kehidupan mereka. Pertolongan kita terasa, jadi nggak asal-asal. Ketika kita memberi orang lain, ya diterima, tapi nggak terasa. Tapi bagaimana pemberian kita dengan kemampuan kita itu bisa terasa kepada orang yang kita tolong. Itulah yang menurut sesuai dengan standar Tuhan. Dan seperti itulah sekarang yang sedang kita lakukan. Adik-adikku, mungkin kalian sudah mengumpulkan donasi-donasi, dana-dana kalian untuk saudara-saudara kita. Kalau saya sangat setuju, dan ini sesuai dengan perikop kita pada hari ini, bukan kita tidak perlu atau tidak memikirkan orang lain, tetapi saya lebih setuju kalau kita lebih memikirkan dulu diri kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Siapa yang paling membutuhkan? Kalau saya seperti itu. Dan saya pun melihat adik-adik kayaknya arahnya memang seperti itu, dan saya bangga dengan kalian. Dan teruskanlah seperti itu. Sama dengan perikop ini, kita mengasihi semua orang, banyak orang bila kesempatan masih ada. Tetapi terlebih dahulu kepada teman-teman seiman, ada prioritas. Kita melihat jemaat di mana-mana banyak orang yang kesusahan. Jangan kita ujuk-ujuk langsung pergi ke sana, orang yang di sekitar kita pun tidak kita tolong. Kalau kata orang Batak, janganlah kita unang mahita songon halak persoduk nagajang. Sendok napak nagajang itu sendok yang gagangnya panjang.
Kebayang gak kita kalau kita sendoknya panjang gimana kita mau makan? Sendok kita kan karena segini aja ya, makanya kita bisa makan. Kalau sendok yang gagangnya panjang kita gimana makan? Ya, gimana coba? Susah. Kita sendok makan kita, gimana kita nggak bisa masuk ke mulut kita? Di sebelah kita, nggak bisa kita nyuapin, nggak, karena terlalu panjang. Misalnya kita punya sendok yang gagangnya 1 meter, orang yang di samping kita nggak bisa kita suapin. Kenapa kita bisa menyuapin? Karena sendok kita hanya 1 jengkal, kita bisa menyuapi. Lalu supaya sendok kita ini berguna, sendok tenaga jangon asa marguna asangon dia. Ya kita sendok, kita kasih orang yang jauh di depan kita. Benar ya? Iya benar. Prinsip memberi janganlah seperti itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Dan harus kita lakukan. Tetapi prioritas dulu. Jadilah orang yang memakai sendok yang pendek saja, supaya orang-orang di sekitarmu ini makan. Setelah orang-orang sekitarmu ini makan, kau masih punya makanan yang berlimpah, barulah kau bagikan kepada orang lain. Pakailah sendok yang panjang itu supaya orang lain pun bisa makan. Ya, jadi seperti itu ya adik-adikku ya. Bagaimana kita orang Kristen dituntut? Dituntut untuk terus konsisten. Ya, ini konsistensi ini perlu ini. Sampai berapa lama kita setia di dalam melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi prinsipnya kalau kita tidak mendapatkan balasan pasti dia tidak akan bertahan, pasti dia berubah. Tetapi karena kita sudah di dalam Tuhan, maka kita akan konsisten. Konsistensi kita teruji ketika kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai berapa lama kita bertahan? Ya, konsisten di dalam melakukan kebaikan di dalam hidup. Baik atau tidak baik waktunya. Seperti di mana tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 2 itu kan. Bagaimana Timotius diajar oleh Paulus untuk terus memberitakan firman, untuk terus melakukan kebaikan, baik atau tidak baik waktunya. Seperti itu juga kita anak-anak Tuhan. Di dalam setiap kondisi jangan pandang bulu, jangan lihat-lihat waktu, oh nantilah masih ada kesempatan kok, tunggulah. Jangan. Kalau sekarang kita bisa berbuat, lakukan. Jangan tunggu. Karena kesempatan tidak datang berkali-kali. Kalau orang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi saya masih beri toleransi ya, kesempatan tidak datang berkali-kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tetapi kesempatan yang sama, itu tidak akan datang berulang. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menolong orang lain, tolonglah. Karena ada saatnya kita tidak bisa menolong orang lain. Dan jangan sampai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan tidak mau menolong orang lain yang kesusahan. Adik-adik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seperti di dalam lagu hidup ini adalah kesempatan. Setiap kita tahu menyanyikan itu. Setiap kita dengan manisnya melantunkan lagu itu. Untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini hanya kesempatan. Kesempatan itu tidak datang berulang. Selagi kita masih hidup, kita mau melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Berbuat baik kepada semua orang. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya harta untuk dibagikan. Apakah kebaikan itu diukur dari materi saja? Tidak. Kebaikan itu tidak diukur dari materi. Tapi bagaimana kepedulian kita, bagaimana perhatian kita, bagaimana kita mengerti situasi, kondisi dan memakluminya, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, itu adalah satu wujud pemberian. Jadi pemberian itu tidak terukur atau dihitung dari sisi materi saja. Bukan berarti materi tidak perlu. Tetapi kita memberikan, selalu saya katakan, kita memberikan sesuai dengan porsi kita. Siapa yang bisa memberi materi, uang, silahkan berikan. Yang bisa memberi 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah, berikanlah sesuai dengan porsimu. Banyak orang kan? Dia katakan yang penting kan ikhlas. Iya, penting ikhlas. Kalau misalnya dia punya uang 1 juta,
Dia mau nyumbang 10.000, ikhlas nggak? Ya pasti ikhlas lah, orang cuma 10.000 ini. Kan gitu. Kalau perkara ikhlas, ikhlas semua. Tapi bagaimana kita memberikan apa yang tidak bisa, yang tidak kita miliki, itu yang ikhlas sebenarnya. Jadi saya cuma punya uang 100.000. Kalau saya kasih 100.000, saya tidak punya uang lagi. Oke, kalau gitu saya bagi. Saya kasihlah 50.000, untuk saya 50.000. Itu bagus. Lebih bagus lagi, oke saya kasih 75.000. Karena 75.000 ini bisa menolong banyak orang. Saya kan hanya sendiri. Saya cukuplah 25.000 saja. Tadi uangnya 100.000 contohnya, kan gitu. Itu lebih luar biasa. Karena apa? Karena dia punya iman. Dia akan dicukupkan dengan 25.000. Tuhan akan menolong dia dan membantu dia untuk hidup dengan 25.000. Bukan kita mau petantang-petenteng, oh tidak. Tidak. Tetapi orang yang percaya, dia tidak akan pernah menyerah, dia tidak akan pernah meragukan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itulah yang saya alami di dalam hidup saya. Sekalipun terkadang ketika sendiri sepertinya melamun, aduh gimana besok ya. Tapi ketika mata ini terbuka, hati ini merasakan sentuhan Tuhan terus terjadi. Dan itu terlihat nyata. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Semua kita terdampak. Tapi semua kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini harus jadi berkat. Jadi kalau adik-adik juga suruh mengumpulkan persembahan. Jangan hitung-hitung, aduh aku ini berapa sih yang harus kumpul. Gak apa-apa kamu ngomong kasih 2.000, kasih 5.000, kasih 10.000, kasih 20.000. Berikanlah yang patut kamu berikan. Ya, berikan yang patut kamu berikan. Jangan hitung-hitung. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Tahu kok Tuhan. Kamu kasih 100.000, Tuhan tahu. Kamu gak punya uang, kamu cuma punya 100.000. Tuhan tahu. Kamu kasih 10.000. Padahal kamu cuma punya uang 20.000, Tuhan tahu. Jadi bukan masalah nominal, tetapi nilai pemberian yang kau berikan dengan sukacita untuk Tuhan. Seperti itulah yang kita lakukan kepada setiap orang. Berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Sekarang di situasi sulit ini, kau sedang diuji. Mampu gak kamu berbuat baik? Kalau tema kita pada hari ini adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu. Jemu itu artinya bosan. Jangan bosan, teruslah. Jangan putus asa, jangan berhenti. Lanjutkan terus apa yang bisa kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pakailah kesempatan ini dengan baik yang diberikan Tuhan untukmu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dalam situasi kondisi, teruslah tebar kebaikan. Ya, baik itu di dalam perbuatanmu maupun di dalam perkataan. Saya katakan minggu lalu, kata-katamu pun bisa menjadi berkat. Kata-katamu pun bisa menjadi sukacita bagi orang lain. Dan itu pun adalah persembahan yang baik. Karena itu teruslah berbuat baik. Jangan berhenti, jangan jemu. Kapanpun, dimanapun. Berbuat baiklah kepada saudara-saudaramu. Tetapi lebih dulu kepada saudara-saudara seiman. Berbuat baik kepada semua orang. Tetapi lebih dulu kepada orang-orang yang ada di rumahmu, keluargamu, saudara-saudaramu. Gak usah jauh-jauh dulu, tetapi mulailah dari rumah, dari lingkungan masyarakat terkecil, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, berbuat baik di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kesempatan tidak datang 2 kali, apalagi berkali-kali. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kebaikan yang datangnya dari Tuhan akan diberikan kepadamu indah pada waktunya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Firman-Mu yang mengajar kami untuk memberi dengan ikhlas, dari hati yang murni, dengan sungguh-sungguh, sebagai warna wujud kami mengasihi-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak memandang muka, untuk melihat, memperhitungkan, mempertimbangkan perbuatan baik dalam hidup kami. Tapi biarlah kami mengikuti teladan-Mu dengan memberi tanpa syarat, karena kami sudah menerima lebih dulu daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami, berkati persekutuan kami. Biarlah kami terus semakin dekat kepada Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, tapi kami boleh semakin dekat, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kami semakin rindu untuk boleh kembali bersama-sama bertemu dengan Engkau di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Lindungi dan berkati kami, orang tua kami, keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Kiranya kasih setia-Mu menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Biarlah kiranya Engkau menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan, semangat dalam kehidupannya untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang juga dalam keadaan sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya kasih penyertaan-Mu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, jaga kami senantiasa di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, terlebih-lebih Tuhan pandemi COVID-19 ini yang mengancam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh melewati pergumulan ini, kami melewati badai ini dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Dan kami semua boleh menjadi pemenang di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inong Pendeta Romauli Siahaan. Terima kasih Inong atas firman-Nya. Kiranya firman yang boleh kita dengarkan pada hari ini itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semakin menguatkan iman percaya kita sama Tuhan untuk setiap hal yang kita alami, untuk setiap pergumulan yang kita rasakan. Kita percaya bahwa Tuhan sangat lembut memanggil kita untuk datang ke hadapannya, dan setiap kehidupan kita, kekudusan kita itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita aminkan firman Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan doa syafaat. Teman-teman, aku undang untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 4, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh
doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Kak Roida Panggabean. Shalom teman-teman semuanya, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Mulai dari kami bangun tidur Tuhan sampai pada malam hari ini kami dapat melaksanakan PA kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa berbuat baik Tuhan kepada siapapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Inang Pendeta Tuhan, Inang Paniroi kami yang telah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kesehatan Tuhan Yesus, berkati setiap kehidupannya, berkati setiap pelayanannya Tuhan Yesus, berkati keluarganya Tuhan Yesus, jauhkan dari segala mara bahaya, lindungi Tuhan, berikan panjang umur Tuhan bagi Inang Pendeta kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami mulai dari pemimpin pusat sampai pemimpin daerah. Tuhan berikan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, berikan kesehatan juga Tuhan Yesus agar dapat memimpin negara kami ini dengan baik Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, pemimpin gereja, pengerja gereja Tuhan Yesus, jemaat-jemaat gereja Tuhan, berkati kami seluruhnya Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelayan yang selalu semangat dalam melayani-Mu Tuhan Yesus, selalu bersuka cita dalam melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda dan remaja, terkhusus gereja HKBP Tangerang Kota ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berikan kami kepintaran, kebijaksanaan, dimanapun kami berada Tuhan, baik di sekolah kami, baik di pekerjaan kami, di keluarga kami, di lingkungan kami. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, baik yang di kampung maupun yang di perantauan ini Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan panjang umur serta rezeki yang murah bagi orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan negara kami ini Tuhan, bumi kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pemulihan-Mu ada di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkan dari segala virus corona Tuhan Yesus yang melanda negara kami saat ini Tuhan. Terkhusus juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua saudara kami Tuhan, orang tua teman kami, orang tua dari Ito Togi, Simanjuntak Tuhan, sedang masa pemulihan di rumah sakit Tuhan Yesus. Orang tua dari Agnes Sinaga, papa dan mamanya juga Tuhan Yesus di dalam masa pemulihan Tuhan. Berkati Tuhan kepada orang tua dari teman kami Yohana Tampu Bolon juga Tuhan, masa pemulihan di rumah Tuhan. Berkati, sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua itu Nelson Situmorang Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kesehatan juga kepada teman kami Tuhan sepelayanan, Desi Simarmata Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya sakit penyakit akan pulih dari tubuh mereka Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya pemulihan-Mu ada di dalam kami Tuhan. Berkat Tuhan dokter yang merawat mereka, para perawat-perawat yang merawat mereka, berkat setiap obat yang mereka minum Tuhan Yesus. Pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan agar bisa kembali lagi Tuhan ke rumah, berkumpul bersama saudara dan keluarga Tuhan dalam keadaan sehat, dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Dan kami juga dapat berkumpul kembali Tuhan di gereja-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kembali melakukan segala aktivitas kami dengan baik Tuhan Yesus. Kami rindu pemulihan-Mu Tuhan bagi negara kami ini. Jauhkan segala virus, terkhususnya virus corona yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kami rindu pemulihan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya virus ini akan cepat berlalu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan.
Kabulkan Tuhan permohonan kami satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang sering kali mendukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan Yesus atas dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah PA kita pada hari ini. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1, Roma 7 Yesus. Roma tu Jesus, Roma tibu Bege hataraja kon burju Narodo Jesus bangoluho Asa porseaho Macelas roatai muse Moloi asianto sape Sai Roma hita tu surgoi Basonang madisi. Baik teman-teman, ada pengumuman yang harus disampaikan terkait dengan persembahan kita, di mana mekanismenya adalah teman-teman mengumpulkan persembahan setiap minggunya di hari Sabtu secara mandiri, kemudian ditransfer ke rekening bendahara seksi pemuda di akhir bulan. Bisa ditransfer ke rekening BCA, BRI ataupun melalui OVO atas nama Resti Sitanggang. Untuk info lebih lanjut, boleh ditanyakan kepada pengurus masing-masing punggungan seperti informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah PA online pada hari ini. Kiranya apa yang boleh kita lakukan itu berkenan di hadapannya Tuhan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay at home, dan sampai bertemu di ibadah PA selanjutnya. Shalom, Tuhan berkati.